5 inch atau mungkin Cinewook yang kecil ini? Yang mana ya? Jadi bingung. Halo Sobat Terbang, kembali lagi dengan saya Gigin Arif di channel ARF Sky Project. Oke, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih awal atau pertama kali kita terjun di dunia drone FPV. Nah, seperti biasa video kali ini kita tidak akan meng-cut, jadi kita ngalir aja ngobrol ya. Seperti apa sih terjun dunia FPV itu harus kita tuh beli apa aja. Nah, yang paling utama itu adalah kita harus punya remote-nya dulu. Nah, ini remote. Ini salah satu contoh yang saya punya. Jadi untuk remote atau TX ini tuh ya bebas lah ya. Maksudnya kita sesuaikan dengan budget. Dan yang terpenting itu budget dan kenyamanan saat mengendalikannya gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau ke dunia FPV, itu saya sarankan untuk mencari komunitas atau grup drone FPV di tempat kalian masing-masing ya. Jadi kita bisa nyoba dulu gitu, experience gimana sih feel dari mengendalikan remote ini, atau minimal megang dulu deh. Megang dulu, terus juga kalau nanti di teman-teman komunitas juga pasti bakal ngebantu untuk merekomendasikan apa aja sih remote yang bagus gitu ya, yang mungkin harganya terjangkau juga. Lalu ini Google atau VR, biasanya sih ya teman-teman pilot drone disebutnya Google. Ini untuk melihat kamera dari drone-nya. Jadi kalau ini Google-nya dari Fatshark ya, ini yang analog gitu kan. Jadi kalau untuk masalah kerpak-kerpak ya ada gitu ya, namanya juga analog. Nah, ya Google ini sama ini tuh panjang gitu, perjalanannya panjang, dalam artian sekali di awal beli gitu ya bisa dipakai lama lah. Jadi minimal kalian ya teman-teman itu beli remote atau Google tuh yang dipikirkannya itu ya untuk tidak di-upgrade lagi gitu, dalam artian dari performanya bagus gitu kan, terus jadi build quality-nya juga ya tidak asal-asalan murah gitu. Soalnya banyak yang murah tuh banyak banget, asli banyak yang murah tuh banyak banget. Cuman kan apalagi yang namanya Google, aduh ada iklan motor. Yang namanya Google ini kan kita faktor kenyamanan gitu kan. Ada yang box seperti ini, juga ada yang seperti HDO, Fatshark atau Altitude atau Skyzone. Banyak macamnya gitu kan. Yang box itu kayak Ichin EV800DM atau Skyzone Cobra S atau mungkin Fatshark Score dan sebagainya. Ya itu kan kenyamanan mata juga ya. Ada yang aduh gimana nih saya pakai kacamata, ya mungkin bisa pakai yang box gini. Ada yang masuk, ada yang juga enggak. Atau mungkin kalau yang pakai Fatshark HDO atau Altitude Dominator sebagainya pakai diopter lagi, ada lensa. Atau udah pakai digital nih misalkan ya, udah pakai DJI, bisa masuk tuh kacamata kayak gitu. Nah, jadi awalnya itu adalah menentukan apa yang mau dibeli. Kenyamanan dari Google ya ini sama kenyamanan dari si TX. Jadi itu dulu deh, aset pertamanya itu dulu. Karena untuk mengawali di drone FPV itu, apalagi remote gitu ya, kita kan bisa mencoba atau belajarnya itu di simulator dulu. Jadi sebelum kita merakit misalkan drone yang kayak gini lah ya, yang kecil, sebelum kita merakit drone yang seperti ini tuh, belajar terbang pakai yang kayak seperti ini ya, kita belajar dulu di simulator. Banyak banget di Android atau di iOS aplikasi-aplikasi yang untuk belajar simulatoran drone FPV, apalagi di komputer. Banyak pilihannya gitu. Nah, setelah misalkan kita ya udah punya lah ya, belajar di simulator gitu kan, dengan dengan rajin gitu ya belajar, lalu juga tidak lupa
kita berkomunitas lah, karena FPV ini nggak bisa sendirian. Kita tekenin lagi ya. FPV ini nggak bisa sendirian karena pusing pak, pusing dimana kita waktu mau ngerakit. Nah misalkan ini saya ngerakit drone ini tuh total harganya lah ya, total harganya ini saya ngerakit sekitar 5 jutaan lebih. Karena ya belum action cam, belum modifikasi lensa, belum saya ini ngemodif 3D printnya, terus juga ngupgrade dari plat elektronik dan sebagainya, juga antena saya ganti-ganti, juga belajar penerbangin ini kan nggak sekali 2 kali gitu, dan mengalami crash. Jajan propeller ini juga lumayan mahal juga, jadi butuh namanya komunitas untuk membantu bila di mana ada trouble, terus juga mungkin dapat part-part murah dari teman-teman yang mungkin tidak sudah tidak dipakai tapi kondisi masih bagus gitu kan. Seperti ini drone-nya yang 5 inch, atau misalkan karena masih takut pakai 5 inch bisa pakai yang seperti ini gitu kan. Ini yang ducted, ini ukurannya 2,5 inch atau 95 mili. Ini beta 95X. Ini juga saya ngerakit, sekitar habis biayanya sekitar 4 jutaan. Itu karena speknya ya lumayan bagus gitu. Nah, tadi sudah remote, Google. Misalkan remote itu ada sekitaran dari harga 1.800.000 sampai 3 ke atas. Google juga sama, ada yang dari mulai 1 jutaan sampai 3 jutaan ke atas. Nah itu nanti di budgetingnya sesuai aja dengan budget harga budget atau misalkan anggaran dari teman-teman. Untuk rekomendasi remote sama Google saya sudah sertakan linknya di bawah di deskripsi. Boleh teman-teman cocokin aja, karena memang FPV ini apa ya namanya itu benar-benar hobi yang sangat menguras. Menguras. Cuman kalau misalkan memang mau menjadi hobi yang serius, ya ini sangat menyenangkan gitu. Apalagi sudah ke tahap seperti freestyler gitu kan, kayak di luar negeri itu ada Mr. Steel gitu kan, terus ada Red Drip, juga ada Babi FTV gitu kan, ya masih di timnya Latar Ayat gitu lah ya. Terus juga untuk yang sinematikanya ada si Johnny FPV juga, sama si sekarang yang lagi naik daun tuh si Vanover ya, Captain Vanover, dengan dia debutnya di apa namanya Ambulance gitu ya, di serial Hollywood. Wah keren banget. Jadi memang FPV ini dunia yang seru, dunia yang sangat apa namanya bisa bikin seneng lah para pilotnya. Apalagi kemarin juga ada yang viral ya, Om Andrea dengan muncaknya di Semeru. Itu drones yang 5 inch, drones yang besar ya, sekitar 7 inch gitu kan. Dengan spek demikian rupa dia bisa terbang jauh. Nah, mulai lagi dengan budgeting tadi juga, misalkan 5 inch ini yang saya 5 juta, bisa lebih murah lagi dengan spek-spek yang mungkin tidak terlalu high lah. Maksudnya artinya gini, saya ini kenapa demikian agak mahalnya, karena ada yang di-upgrade gitu kan. Terus juga saya juga ini mengejar ya mid range lah, minimal dengan jarak 500 meter ke atas itu saya masih aman gitu ya terbangnya. Karena memang sekali lagi ini tidak seperti DJI atau seperti drone-drone aerial yang lainnya, merek-merek aerialnya Vimy atau Autel dan sebagainya. Ini kita ngerakit, dan memang cara kerja signalnya itu yang memang kita juga harus pelajari itu. Nah, belum nanti baterai. Dari semuanya kita kan butuh baterai gitu ya untuk menjalankan menghidupkan sebuah drone. Baterai misalkan ini saya pakai Dinoji, ini tuh sekitar 300 ribuan. Ini 300 ribuan untuk 4S. Ada juga yang 6S gitu kan. Terus ini yang buat si kecil ini 3S, saya pakai Thunder. Ini 3S, saya pakai adapter, pakai Thunder. Nah, ini untuk ini. Jadi nggak semua ukuran baterai itu cocok gitu kan.
nggak semua ukuran baterai. Misalkan ini pakai 6S nggak akan bisa gitu kan, atau pakai 4S yang sudah gini tuh, wah ini udah keberatan gitu. Jadi memang itu yang harus dipahami juga bagi pilot yang mau terjun dunia FPV. Nah, dengan berkomunitas tadi ya saya tekankan lagi, jadi kita juga terarah dalam artian mudah-mudahan tidak over budget di mana kita mengawali terjun di dunia FPV. Karena banyak pengalaman teman-teman juga di komunitas, asalnya mau, wah saya mah pengennya sinematikan, aduh saya mah pengennya freestyle, aduh saya mah cuma pengennya long range, tapi malah jadi over budget karena kita tidak tahu spek yang pas atau mungkin setidaknya tidak terlalu tidak terlalu overkill gitu ya. Maksudnya misalkan gini, pakai 5 inch nih, 5 inch saya mau freestyle nih, pengen freestyle tapi dipasang GPS gitu kali ya, dipasang misalkan apalagi sistem keamanan yang lainnya, buzzer yang besar-besar misalkan, atau pakai apalagi, pokoknya yang nggak perlu gitu ya, karena freestyle itu kan jaraknya juga dekat lah, nggak 100 meter juga nggak udah terlalu jauh gitu ya, dan ngejar ringan harusnya gitu kan. Jadi biar nggak banyak jajan juga ketika crash, karena yang namanya freestyler crash itu pasti bakal sering jajan gitu kan, dari mungkin propeller motor, action cam misalkan ya, pasti bakal banyak jajan ya. Buat saya sendiri mungkin GPS juga nggak diperlukan gitu. Buzzer juga kalau bisa sih yang kecil-kecil aja gitu, nggak usah yang besar-besar gitu kan. Kalau buzzer memang perlu ya buat mencari drone, misalkan crashnya di mana, buat taunya pakai beeper gitu ya, di on kan beepernya biar ketahuan. Tapi kan beepernya juga yang kecil-kecil aja gitu kan. Kecuali memang mau long range ya GPS perlu, apalagi buzzer yang besar gitu kan biar suaranya kenceng. Terus baterai juga pasti besar karena kapasitas dari jarak tempuh juga, jarak waktu terbang juga lama ya, seperti itu gitu. Jadi dibalik lagi dari tujuan awal untuk bermain FPV-nya mau apa gitu, mau kemana. Kalau misalkan mau long range punya, mau belusukan pakai yang kayak gini, atau lebih kecil dari ini juga, atau mau freestyler, ya itu mah nggak terserah. Karena teman-teman juga banyak ya, akhirnya juga banyak punya drone-nya, punya banyak. Kayak saya ini ya, saya punya 2 gitu ya, alhamdulillah punya 2, baru punya 2, namun nambah lagi sih, punya 2 ini. Yang ini memang buat belusukan di taman-taman misalkan, atau nge-follow motor, sepeda agar aman juga karena pakai ducted gitu ya gitu. Terus buat sinematikan juga bisa karena dia bisa ngangkut ini ya, Instago 2 ini mountingnya, Instago 2 nya lagi disimpan. Nah kayak gitu bisa aja misalkan pakai ini, tapi kalau pakai ini long range nggak bisa gitu. Jadi ya ini cuma paling radiusnya di sekitar 200 lah maksimal ya, 200 meter atau 100 lah maksimal. Jadi biar juga nanti nyarinya nggak terlalu susah juga kalau jatuh atau crash ya. Seperti itu untuk mengawali drone FPV itu ya harus benar-benar matang, dari mulai tujuannya apa, mau ngapain, terus jenis drone-nya juga apa. Yang terutama itu sebenarnya adalah cocok dari kenyamanan ini remote juga sama si Google. Ini dulu deh, yang utama ini dulu. Udah ini nyaman, aman, tinggal baru melangkah ke yang lain gitu. Maksudnya ada yang lain itu dalam artian memilih kuatnya seperti apa, apakah Cinewook 5 inch, 3 inch, long range yang 7 inch dan sebagainya, atau long range yang pakai 4 inch juga. Itu sangat bebas sekali. Disesuaikan lagi dengan budgetnya, dan yang juga yang penting kita bisa happy, terbangnya aman, nyaman, dan
ya tidak merugikan banyak orang gitu. Oke, segitu dulu dari saya. Semoga video ini bisa mencerahkan bagi kalian yang mau terjun di dunia FPV. Untuk link rekomendasi remote atau jenis drone kuat ada di link deskripsi. Itu kalian boleh lihat aja di situ. Semoga kalian tercerahkan. Jadi sekali lagi ini ya ketiga kalinya, ini keempat kali ya. Jadi kalian kalau main drone FPV itu saya sarankan kalian bergabung dengan komunitas di tempat kalian sendiri. Jadi banyaklah di grup Facebook juga sudah komunikasi untuk mencari tahu informasi tentang komunitas FPV juga ada, atau juga mungkin cari-cari di Instagram misalkan gitu ya. Iya banyak lah komunikasinya, jangan malu-malu, karena juga teman-teman pilot FPV insya Allah bakal ngebantu kalian semua di mana ada kesusahan atau mungkin minim informasi, insya Allah bakal dibantu gitu kan. Oke, segitu dari saya dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk selalu mendukung video RF dari channel RF Sky Project. Sekian dulu. Keep safety flight dan ayo terbang.